Sport lovers, para supporter menyambut pemain timnas Indonesia di Kansai Airport, Osaka, Jepang. Supporter tak hanya datang dari berbagai wilayah Jepang, ada juga yang khusus datang dari Jakarta demi nonton timnas Indonesia. Sekitar 3.000 supporter termasuk Garuda Jepang akan hadir di Stadion Suita untuk memberi semangat pada para pemain timnas. Garuda Jepang siap tampilkan tifo dan meminta Garuda fans yang hadir langsung untuk dapat bekerja sama dalam aksi ini. Nanti bakal ada tifo yang sepanjang dan selebar 30 meter dan nanti salah satunya yang Mbak Fitri duduk di bangkunya itu Mbak Fitri juga ikutan koreonya gitu. Wah, sesemangat itu. Cuma kan aku nanya, tifonya apa? Mereka masih merahasiakan karena biasanya dari para supporter itu selalu merahasiakan karena ingin memberikan surprise di saat lagi live. Para pendukung timnas Indonesia berharap setidaknya Indonesia bisa jaga skor imbang lawan Jepang. Berikut suara dari para pendukung skuad Garuda. Realistis mungkin bisa 2-1 atau 3-1 tapi yang menang Jepang. Cuman mungkin ada kans juga buat Indonesia nahan imbang Jepang. Saya bilang skornya seri 1-1. Nah, tapi harapan kita ya Indonesia itu bisa menang lah 2-1. Palingan ya 1-0 lah. Tapi kalau untuk ini tahan imbang aja. Mungkin imbang ya 1-1. 1-1. Gak ada potensi kah kira-kira peluang Indonesia lebih unggul atas Jepang? Kalau peluang sih ada ya, tapi agak sulit sih. Jelang menghadapi Jepang di laga terakhir grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert pastikan tetap gunakan skema yang sama, namun dengan penyesuaian pemain yang akan diturunkan. Timnas Indonesia siap balas dendam kekalahan menyakitkan di kandang sendiri pada pertemuan pertama. Skuad besutan Patrick Kluivert dalam motivasi tinggi usai menang atas Tiongkok di laga sebelumnya. Meski sudah tidak lagi menentukan bagi kedua tim, laga ini tetap jadi prioritas timnas. Kesempatan langka menghadapi tim kuat yang dihuni pemain berkualitas sebagai modal persiapan menuju ronde keempat, Patrick Kluivert bilang skema permainan yang terbukti ampuh berbuah kemenangan di dua laga terakhir akan tetap dipertahankan. Akan tetapi, sport lovers, untuk susunan pemain tim, pelatih masih terus mempertimbangkan komposisi yang pas supaya bisa meladeni permainan Samurai Biru. This is a serious game. We're playing away against an opponent who was leader of the group, already qualified for the World Cup. So we need to play our own game, although it will be a very difficult game. Everybody knows that. But we're prepared and we're trying to do the best what we have tomorrow. Because we have a good squad as well. The last 2 games we won, so that gave me a really good feeling, a positive feeling, a boost as well. And I really believe in ourselves, because without belief, it's better to don't come tomorrow. So that's how I am thinking. But that doesn't mean that I have a lot of respect for the team what we are playing against. Sementara itu, sport lovers timnas Jepang siap bangkit usai dikalahkan Australia. Sejumlah pilar utama yang diistirahatkan di laga terakhir dipastikan bermain, seperti pemain Liverpool Wataru Endo. Timnas Jepang memang telah memastikan tiket putaran final Piala Dunia 2026 usai menjuarai grup C kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Akan tetapi, kekalahan melawan Australia tidak ingin diulang pada laga menjamu Indonesia. Pelatih Hajime Moriyasu menyebut timnya ingin mempersembahkan yang terbaik bagi publik yang akan memadati Stadion Suita tempat berlangsungnya pertandingan. Terkait Indonesia, skuad Samurai Biru paham benar
tim ini jauh berbeda ketimbang saat mereka mampu mengalahkan dengan skor mencolok 4-0. Jepang juga menaruh perhatian khusus pada Ole Romeni yang sukses mencetak 3 gol di 3 laga skuad Garuda sebelumnya. Sementara di lini belakang, tantangan terbesar adalah menembus pertahanan yang digalang bek Venezia J. Itzas. そうですね、まずは、インドネシア、守備は、非常に堅いと思いますので、その中心であるキャプテンのイチェス選手、を中心とした、強固な守備を、打ち破れるように、ゴールに向かって、選手たちにアグレッシブにプレーしてほしいなと思います。で、得点力もあるのも分かってます。一人だけではなくて、複数の選手が、ゴールを奪えるだけの能力を持っていると思いますので、そこは我々も一人一人が責任で負けないというところ、自分の責任の中で勝っていくという部分と、チームで組織的に一人だけではなくて全体を止めれるようにというところはしっかり準備して明日の試合勝てるようにベストを尽くせればなと思います。Sport Lovers, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert unjuk kemampuan kala tengah memimpin skuad Garuda latihan di Osaka, Jepang. Patrick Kluivert merupakan striker dengan kemampuan di atas rata-rata di masa prime-nya sebagai pesepak bola. Namun, hingga saat ini di usia 48 tahun, legenda Barcelona belum kehilangan sentuhannya mengolah si kulit bundar. Kluivert unjuk skill menimang bola di tengah aktivitasnya memimpin latihan skuad Garuda jelang menghadapi Jepang di duel pamungkas kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran ketiga Grup C. Sementara itu, jelang laga melawan Jepang pada 10 Juni 2025 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, posisi penjaga gawang utama timnas Indonesia menjadi sorotan. Dua kiper naturalisasi Marten Pas dan Emil Audero bersaing ketat untuk mengisi posisi benteng terakhir pertahanan timnas ini. Emil Audero mencuri perhatian dalam debutnya bersama timnas Indonesia saat meraih kemenangan melawan Tiongkok. Dalam pertandingan tersebut, Emil menunjukkan performa gemilang dengan beberapa penyelamatan krusial. Meskipun terlihat gugup di awal laga, Emil Audero berhasil memperlihatkan ketenangan dan kualitasnya sebagai penjaga gawang. Sementara Marten Pas telah menjadi andalan di bawah mister gawang timnas Indonesia sejak debutnya pada September 2024. Pas tampil dalam 6 pertandingan dan mencatat 2 clean sheet. Pas menjalani debut saat timnas melawan Arab Saudi. Dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1, Pas melakukan 3 kali penyelamatan serta penyelamatan krusial dengan menggagalkan tendangan penalti Arab Saudi. Debut Emil Audero juga tak kalah apik. Saat melawan Tiongkok, Emil melakukan 1 kali penyelamatan serta melakukan umpan panjang akurat sebanyak 4 kali dari 12 kali percobaan. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert harus memilih antara 2 kiper berkualitas ini. Keputusan akhir tentunya bergantung pada strategi pelatih dan kondisi terkini kedua pemain jelang pertandingan. Meski laga terakhir melawan Jepang sudah tidak berpengaruh, namun timnas dituntut tetap tampil baik untuk hasil yang maksimal. Skuad Garuda datang ke Jepang dengan misi balas dendam dan mencuri poin saat melawan Jepang. Untuk mengetahui persiapan timnas di Jepang, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Angga Nuriski. Angga, timnas tampaknya percaya diri untuk balas dendam ke Jepang. Nah, bagaimana persiapannya di sana? Ya, selamat pagi Edwin dan juga saudara. Seperti Joy Pelupesi bilang ketika konferensi pers, lebih baik tidak datang jika tidak yakin untuk menang. Itulah gambaran motivasi dari para pemain timnas Garuda jelang laga melawan Jepang. Tentunya hal ini tercermin dari
bagaimana mereka terlihat percaya diri ketika masuk ke lapangan saat latihan resmi itu digelar sore kemarin gitu. Dalam sesi konferensi pers, Patrick Kluivert juga bilang bahwa ini meskipun sudah tidak menentukan lagi bagi kedua tim, namun pertandingan ini cukup menguntungkan bagi Indonesia. Kenapa? Karena ini jadi modal mereka untuk menimba pengalaman sebelum bermain di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia begitu ya. Karena kita tahu sendiri bahwa kesempatan melawan timnas Jepang yang merupakan tim yang kuat begitu dan juga juara grup C dan berpengalaman di Piala Dunia akan jadi modal berharga timnas begitu jelang mengikuti ronde keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Namun yang perlu dicermati bahwa dalam pertandingan nanti pemain timnas Indonesia beberapa diantaranya memang mengoleksi kartu kuning sehingga karena tidak ada pemutihan kartu untuk ronde keempat maka mereka harus waspada diantaranya J.I. Zes maupun Kelvin Verdong yang mengoleksi satu kartu kuning agar bermain lebih hati-hati supaya tidak terkena akumulasi kartu begitu untuk ronde keempat melawan tim-tim 6 tim lainnya di ronde keempat begitu. Edwin. Baik Angga, nah tadi sempat disebutkan terdapat dinamika juga saat latihan adanya 2 pemain naturalisasi di kiper yang berlomba-lomba seperti itu ya untuk kemudian mendapatkan posisi di benteng terakhir ini. Nah lantas selama latihan pantauannya seperti apa Angga? Ya, baik Edwin, selama latihan resmi sendiri, kedua kiper yakni Emil Audero dan Martin Pas memang berlatih bersama ya, dia di bawah arahan pelatih kiper sendiri. Namun hingga saat ini belum kami ketahui siapa yang akan diturunkan untuk menjadi penjaga gawang utama. Memang kedua kiper sendiri memiliki relatif kesamaan di antaranya mereka tidak terlalu jauh perbandingan umurnya di mana Martin Pas berusia 27 tahun sementara Audero berusia 28 tahun sementara untuk tinggi badan mereka sama 192 cm. Tinggal bagaimana kebutuhan pelatih menyesuaikan karakteristik kedua tim. Jika memang ingin bermain build up dipercaya Emil Audero yang kemarin tampil apik saat build up serangan akan dipercaya untuk menjadi starter, sementara jika memang timnas fokus untuk defense dahulu, mungkin Martin Pas yang akan dipercaya di posisi penjaga gawang. Namun keduanya memang kami lihat sendiri di lapangan terlihat sangat siap, tidak ada rasa nervous sama sekali, mereka berlatih dengan baik dan juga memperlihatkan bahwa mereka siap untuk diturunkan. Kami juga saat latihan resmi terjadi, kami juga sempat berbicara dengan manajer Surmargi untuk menanyakan apa keputusannya, siapa yang akan bermain. Namun manajer Surmargi bilang bahwa keputusan ini masih terus digodok tim pelatih, pusing gitu ya. Karena 2 pemain ini sangat bagus. Tidak hanya 2 pemain ini, juga di lini tengah juga ada Marcelino dan Kambuaya yang tampil apik juga cukup membuat pelatih timnas pusing begitu ya untuk menentukan siapa yang akan jadi starting line up. Edwin. Wah, Angga ini berarti seru ya dan memang sengitnya berarti karena memang keduanya begitu kompeten untuk nantinya berada di benteng terakhir. Nah, Angga ini terkait dengan pemain yang absen, mungkin pemain juga yang memang kiranya akan dirotasi oleh pelatih Kluivert di sini. Nah, itu sampai sekarang sudah ada kisi-kisi belum sih untuk komposisi pemain nanti? Ya Edwin, sampai dengan saat ini memang sayangnya belum ada kisi-kisi siapa yang akan bermain. Namun yang pasti pelatih timnas Patrick Kluivert bilang pasti ada sejumlah penyesuaian apalagi terkait juga timnas Jepang dan timnas Tiongkok tentunya juga berbeda ya. Jadi pendekatan strategi yang akan digunakan juga pastinya berbeda dengan komposisi pemain yang juga akan ada sedikit penyesuaian begitu yang dapat kami simpulkan bahwa memang akan ada rotasi di beberapa posisi, namun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari timnas. Dari 30 nama pemain yang dibawa,
hanya satu, Ivar Jenner, yang dipastikan tidak bisa bermain karena memang terkena akumulasi kartu, sementara 29 pemain lainnya siap diturunkan. Ketika kami berbicara dengan manajer timnas, Sumarji mengatakan bahwa daftar susunan pemain akan dikeluarkan ketika mungkin perkiraan setelah makan sarapan begitu ya. Berarti saat ini di sini sekitar pukul 8, maka mungkin beberapa waktu lagi kita akan sama-sama lihat bagaimana daftar susunan pemain yang akan dikeluarkan oleh tim pelatih timnas gitu, Edwin. Baik Angga, tadi kita sudah bahas soal timnas, tapi bagaimana nih soal antusiasme dan animo supporter timnas yang mendukung langsung ke Jepang? Saya dengar-dengar banyak juga yang datang langsung ingin nonton dari Indonesia bahkan. Iya Edwin, dukungan tentunya bukan hanya sekedar doa saja, tapi juga memang kehadiran supporter timnas juga terlihat ya untuk pertandingan kali ini, di mana dari 40.000 kapasitas stadion, 3.000 diantaranya dialokasikan untuk supporter tim nasional Indonesia, dan 3.000 tiket itu yang dijual untuk menonton pertandingan nanti sore untuk supporter timnas Indonesia ternyata ludes terjual. Tidak hanya warga negara Indonesia yang ada di sini saja yang antusias untuk menyambut laga ini, tapi juga mereka yang datang dari Indonesia langsung juga cukup banyak ya. Bahkan kalau kami dengar informasinya bahwa nanti sore juga ada pembagian jersey, maksud kami pembagian kaos begitu bernuansa Indonesia, ya akan dilakukan nanti sore sebelum pertandingan untuk mengakomodir kemeriahan para supporter begitu ya, untuk memberikan aksi tertentu gitu. Juga ada beberapa kelompok supporter yang memang menyiapkan khusus tifo dan sebagainya untuk menyemangati permainan Indonesia begitu, Edwin. Baik Angga, harapannya pastinya timnas dapat memberikan yang terbaik dengan persiapan yang memang sudah dipersiapkan secara matang, pun juga bagi para supporter yang ada di sana bisa memberikan terbaik juga supaya timnas dapat merasakan kehangatan ini dua arah. Terima kasih banyak laporan Anda, Jurnalis Kompas TV Angga Nuriski. Selamat beraktivitas kembali, sehat-sehat selalu. Saudara, usai jeda, kami akan kembali dengan informasi topik terhangat harian Kompas yang terbit hari ini. Simak ulasannya usai jeda bersama rekan Nanda Aprilia. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran